Ya, nama saya Yureno Aprilio, NIM 15108020189, Fakultas Teknik jurusan Informatika 2B3. Di dalam video kali ini saya ditugaskan oleh dosen saya selaku mata kuliah ISBD untuk menjawab beberapa soal yang diberikan kepada saya, yang nantinya soal-soal yang saya jawab nanti itu sebagai pengganti nilai mata kuliah ISBD UAS saya. Adapun soalnya itu adalah bagaimana atau apa yang dimaksud dengan konflik vertikal dan konflik horizontal. Berikan analisa Anda tentang konflik tersebut. Dan ada konflik tersebut terjadi atas dua fase. Sebutkan dua fase tersebut dan berikan penjelasan Anda. Ya, sebelum kita mulai pada apa sih itu konflik vertikal, konflik horizontal. Vertikal kan gini, horizontal gini kan. Ya, sebelum kita masuk ke situ, sebaiknya kita mengerti dulu bagaimana sih konflik itu. Analisa saya ya, bagaimana itu konflik itu bisa terjadi. Sebenarnya konflik itu terjadi karena antar individu ini dengan individu A misalkan dengan individu B. Itu adanya perbedaan individu, semisal pendapat A begini, terus pendapat B begitu. Nah, maka disinilah akan terjadi sebuah konflik. Dia yang A ini memiliki pendirian yang kuat, yang B juga pendirian yang kuat. Bagaimana pendapatnya harus ini, yang A juga harus ini. Nah, itu akan mengakibatkan sebuah konflik, salah satunya. Terus yang kedua adalah yang penyebabnya konflik, yaitu perbedaan latar belakang. Sama, saya misalkan orang A, misalkan individu A dengan individu B, di mana dia memiliki latar belakang yang berbeda. Misalkan yang A lahir di Jawa Tengah. Yang di Jawa Tengah itu istilahnya bahasanya itu halus-halus. Terus yang B ini lahir di Jawa Timur. Dia kan si A dengan si B ini memiliki latar belakang yang berbeda atau lahir yang berbeda. Nah, di sini akan timbul sebuah konflik juga karena si A kan bahasanya halus, sedangkan si B yang lahir dari yang si A ini lahir kan tadi saya jelaskan tadi lahir di Jawa Tengah yang bahasanya halus ya. Yang si B ini kan bahasa mereka kan bahasa kita. Saya kan juga lahir di Jawa Timur. Ya, yang si B ini dia lahir di Jawa Timur yang bahasanya kasar. Nah, perbedaan latar belakang ini nanti juga akan menimbulkan konflik, di mana si B bilang ke si A. Nah, si A ini merasa bahwa si B berbicara kasar. Kan perbedaan latar belakang tersebut. Terus yang ada juga perbedaan kepentingan, di mana di sebuah misalkan di konflik terjadi karena perbedaan kepentingan. Misalkan di sebuah kantor,
di kantor itu kan banyak apa banyak karyawan kan, ada karyawan, ada bos, ada OB. Dia kan berbeda kepentingan tapi satu tujuan. Nah itu kan menyebabkan konflik juga. Ya ada juga konflik yang disebabkan oleh perubahan sosial yang mendadak, seperti bos memberikan peraturan baru kepada karyawannya, memberikan peraturan yang sangat mendadak. Peraturan ini gitu. Nah, itu akan menyebabkan konflik di dalam perusahaan tersebut. Dan itu adalah awal dari kita akan selanjutnya mengenal bagaimana konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal ialah konflik yang dimana konflik itu individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang derajatnya itu berbeda derajat, seperti bos dengan bawahannya, atau seperti bos dengan pembantu, seperti ibu dan anak. Itu kan ada tingkatan-tingkatan tersendiri, yaitu adalah konflik vertikal. Bagaimana konflik horizontal yang begini? Nah, itu adalah kebalikannya. Kalau konflik horizontal kan naik, ada tingkatan-tingkatan. Kalau horizontal itu sama. Jadi konflik itu terjadi karena individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang tidak ada perbedaan derajat, jadi sama. Misalkan saya dengan teman saya itu kan sama, ataupun itu ada konflik, misalkan saya dengan teman saya, atau tawuran antar pelajar. Nah, begitu. Itu adalah pengertian daripada konflik vertikal dan konflik horizontal. Menurut analisa saya, bagaimana konflik vertikal dan konflik horizontal itu terjadi. Semisalkan konflik vertikal adalah bos dengan anak buahnya, dan yang horizontal tidak ada perbedaan derajat, misalkan tawuran antar pelajar. Itu terjadi kan karena yaitu tadi, penyebab konflik tersebut itu kan misalkan adanya perbedaan individu dengan individu. Itu kan menyebabkan tawuran antar pelajar. Itu kan dipicu yang pertama kalinya adalah perbedaan antar individu itu, terus menumpuk, ini menjadikan kelompok ini dengan kelompok ini menjadi geng-geng, dan dia konflik semakin besar, dan akibatnya yaitu tawuran tadi. Terus misalkan yang tadi adalah bagaimana konflik vertikal terjadi, misalkan bos dengan anak buahnya. Itu kan yang awal yang memicu adalah, bagaimana analisa saya adalah, awal yang memicu daripada konflik itu adalah perubahan sosial yang mendadak. Misalkan yaitu tadi yang sudah saya sebutkan awal, bagaimana dia itu misalkan bos memberi peraturan baru. Itu kan perubahan sosial yang mendadak, yaitu menyebabkan konflik antar bos dengan, atau menyebabkan celah dengan bos dengan karyawannya, adanya perbedaan kepentingan bos dengan karyawan.
bosnya ingin seperti ini tapi karyawannya malas-malas. Itu kan tuh. Terus apa, dua fase, ya dua fase. Pada konflik tadi itu terjadi atas dua fase, yaitu fase disharmoni dan fase disintegrasi. Di mana fase disharmoni yang pertama adalah bagaimana disharmoni itu menunjukkan pada adanya perbedaan pandangan tentang tujuan, nilai, dan norma. Seperti tadi yang tawuran antar pelajar, itu kan menunjuk pada adanya perbedaan tentang tujuan dan nilai-nilai yang tidak yang tidak sama. Nah, itu kan konflik antar pelajar tadi. Sedangkan disintegrasi itu memudarnya kesatupaduan dalam solidaritas antara yang kolektif, golongan, dan kelompok dalam suatu masyarakat. Disintegrasi merupakan fase di mana sudah tidak dapat lagi disatukannya pandangan, nilai, norma, dan tindakan kelompok yang menyebabkan pertentangan antar kelompok. Seperti Madura dan orang Dayak itu kan udah tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan. Itu adalah fase di mana disintegrasi, di mana tidak dapat lagi disatukannya nilai, norma, dan pandangan, tindakan kelompok-kelompok itu. Kalau disharmoni tadi itu masih dalam kategori perbedaan tujuan, nilai, dan norma. Nah, itu adalah perbedaan fasenya. Bagaimana disharmoni itu masih bisa atau masih ada hanya perbedaan-perbedaan, tetapi kalau disintegrasi itu sudah tidak bisa lagi, tidak adanya lagi tidak dapat lagi disatukan pandangan, nilai, norma, dan tindakan. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.